Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Jami'us Sahih, kitab ini lebih dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari, pada jilid ketiga, Al-Juz'us Tsalits, terbitan atau yang diterbitkan oleh Ar-Risalah Al-Alamiyah At-Tab'atul Ula, cetakan pertama, tahun 2011 Masehi atau 1432 Hijriah, pada halaman 591. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Utiya Rasulullah bilahmin." Rasulullah diberi sepotong daging. Farufi'a ilaihi dhira'. Maka beliau pun mengangkat lengannya. Wa kanat tu'jibuhu. Dan beliau menyukai daging tersebut. Fanahasa minha nahsatan. Lalu beliau menggigit daging tersebut dengan satu gigitan. Thumma qala, kemudian bersabda, "Ana sayyidun nas." Aku adalah pemimpin manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Tahukah kalian kenapa? Yujma'un nasu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Bahwasanya nanti di hari kiamat kelak manusia seluruhnya akan dikumpulkan dari yang pertama hingga yang akhir di satu tanah lapang. Yusmi'uhum ad-da'i. Penyeru akan menyeru mereka. Wa yanfudhuhum al-basar. Pandangan akan menembus mereka. Wa tadnu asy-syamsu. Dan matahari mendekat. Fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Duka dan kesusahan manusia sampai batas yang tidak dapat mereka pikul. Wala yahtamilun. Dan juga tidak bisa mereka emban. Fayaqulun nasu ala tarawna ma qad balagakum. Orang-orang saling berkata satu sama lain, apa kalian tidak melihat apa yang telah menimpa kalian? Ala tanzuruna man yasfa'u lakum ila rabbikum. Apakah kalian tidak berfikir siapa yang memberi syafaat kalian kepada Tuhan? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam. Atas kalian Nabi Adam. Maksudnya kita temui Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna Adam. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu, mereka berkata, anta abul bashar, engkau adalah ayah manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan telah meniupkan kepadamu ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu lak, telah memerintahkan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, apa kau tidak lihat keadaan kami sekarang? Ala tara ila ma qad balagana, apa kau tidak melihat apa yang menimpa kami? Fayaqulu Adam, Nabi Adam alaihissalam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban. Sesungguhnya Tuhanku saat ini benar-benar marah. Lam yaqdab qablahu mithlahu. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya. Walan yaqdaba ba'dahu mithlahu. Dan dia tidak akan marah seperti itu setelahnya. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asaitu. Allah telah melarangku mendekati pohon, tetapi aku mendekatinya. Nabi Adam berkata, idhabu ila Nuh. Nabi Adam alaihissalam menyarankan orang-orang mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Artinya Nabi Adam alaihissalam tidak dapat memberikan syafaat saat itu. Pada halaman berikutnya, halaman 592, lalu manusia mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Namun beliau menyarankan mereka agar pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai ke Nabi Ibrahim, beliau menyarankan untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah mereka mendatangi Musa, beliau pun menyarankan manusia untuk mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika sampai ke Nabi Isa, beliau menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihimussalam tidak dapat memberikan syafaat. Fayatuna Muhammadan.
Setelah mendengarkan perkataan Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa menyarankan orang-orang untuk mendatangi Nabi Muhammad, mereka menemui beliau sallallahu alaihi wa alihi. Fayaquluna, mereka berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah rasulnya Allah, wa khatamul anbiya, dan juga penutup para nabi, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian. Isfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ila ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat kondisi kami sekarang? Kemudian Rasulullah bersabda, fa antaliqu faati tahtal arsy, lalu aku pergi hingga sampai di bawah arsy. Fa aqa'u sajidan li rabbi, aku tersungkur sujud kepada Tuhanku, sampai kepada perkataannya, thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan, artinya dikabulkan permintaan Rasulullah. Wasfa' tusaffa', berilah syafaat, niscaya engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, kemudian Rasulullah mengangkat kepala beliau. Fa'akulu, kemudian aku berkata, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, ummati ya Rabb, umatku ya Allah. 2 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi akan memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin dari Tuhannya. Di sini kita dapat menyimpulkan bagaimana kemuliaan dan keagungan beliau sallallahu alaihi wa alihi dibandingkan para nabi yang lain, yang mana mereka memiliki hak syafaat dari Allah Subhanahu wa taala namun menyerahkan seluruhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu murid dari Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Thariqul Hijratain yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, yang diterbitkan oleh Darul Bayan Al-Arabi, terbitan tahun 2006, pada halaman 320. Ibn Qayyim berkata, wa yakfi fi fadlihim wa syarafihim. Ibn Qayyim mengomentari tentang keutamaan para nabi. Cukuplah keutamaan mereka dan kemuliaan mereka, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ikhtassahum biwahyih, mengkhususkan mereka dengan wahyunya, wa ja'alahum umana'a ala risalatih, dan menjadikan mereka pengemban amanat risalahnya, wa wasitatan bainahu wa baina ibadih, dan perantara antara dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hambanya. Para nabi wasilah antara Allah dan hamba-hambanya. Wa khassahum bi anwa'i karamatih, dan Allah mengkhususkan mereka dengan berbagai macam karomah-karomahnya atau kemuliaan-kemuliaan darinya. Faminhum, di antara para nabi, manit takhadahu khalila, ada yang diangkat menjadi khalil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim. Wa minhum, di antara mereka, yaitu para nabi, man kallamahu taklima, ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa minhum, di antara para nabi, man rafa'ahu makanan aliyya, di antara para nabi ada yang diangkat tempat tertinggi, ala sairihim, di atas para nabi yang lain, darajat, beberapa derajat. Walam yaj'al li'ibadihi wusulan ilaih, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk para hambanya atau segenap hamba-hambanya cara untuk sampai kepadanya, illa min tariqihim, kecuali melalui jalan mereka. Tidak ada cara bagi hamba-hamba Allah, segenap makhluk, untuk sampai kepada Allah kecuali melalui para nabi. Ini kalimat Ibn Qayyim. Wala dukhulan ila jannatihi illa khalfahum,
dan tidak memasuki surga kecuali di belakang para nabi. Walam yukrim ahadan minhum bikaramatin. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seorang pun di antara mereka, artinya di antara hamba-hambanya ini, bikaramah dengan suatu karamah, illa ala aidihim, kecuali melalui tangan-tangan para nabi. Tidak seorang pun mendapatkan karamah atau kemuliaan dari Allah kecuali melalui tangan-tangan para nabi alaihimussalam. Jadi tidak langsung Allah memberikan kepada orang tersebut. Fahum, para nabi ini, aqrabul khalqi ilaihi wasilah, yang paling dekatnya wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uhum indahu darajah, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbahum ilaihi wa akramahum alaih, yang paling dicintai Allah dan yang paling mulia di sisi Allah, yaitu para nabi. Dari segenap makhluk, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai dan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Wabil jumlah, garis besarnya, fa khairud dunya wal akhirah, seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat, innama nalahul ibadu ala aidihim, hamba-hamba Allah mendapatkannya melalui tangan-tangan para nabi. Seluruh kebaikan, ini kalimatnya fa khairud dunya wal akhirah, seluruh kebaikan dunia dan akhirat melalui tangan para nabi. Wa bihim urifallahu, dengan para nabi Allah dikenal. Wa bihim ubida wa uti'a, dengan mereka, dengan para nabi Allah disembah dan ditaati. Wa bihim husilat mahabbuhu ta'ala fil ardi, dengan mereka kecintaan Allah Subhanahu wa taala didapati di bumi. Wa a'lahum manzilatan ulul azmi minhum, dan yang paling tinggi derajatnya di antara para nabi ini adalah ulul azmi al-madhkuruna fi qawlihi ta'ala, yang mana mereka telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Surat Asy-Syura ayat 13. Wa haula'i, Ibn Qayyim melanjutkan, wa haula'i, ulul azmi ini, humut tabaqatul ulya, mereka adalah tingkatan tertinggi minal khalaik, di antara para makhluk. Wa alaihim, atas mereka, yaitu nabi ulul azmi, tadurus syafa'ah, menjadi poros syafaat, hatta sampai yarudduha, nabi ulul azmi ini menyerahkannya, ila khatamihim wa afdalihim, kepada penutup mereka dan juga kepada nabi yang paling mulia di antara mereka. Afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi para nabi ulul azmi menjadi porosnya syafaat. Akan tetapi para nabi ulul azmi ini alaihimussalam tidak bisa langsung memberikan syafaat kepada umatnya. Mereka menyerahkan syafaatnya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kesimpulan yang kita dapatkan dari nas kitab ini adalah, yang pertama, bahwasanya hamba-hamba Allah, segenap makhluk mendapatkan kebaikan di dunia ini, baik berupa karamah atau berupa apapun, itu melalui tangan-tangan para nabi. Khususnya adalah kita, sebagaimana kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apa-apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan melalui tangan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasanya beliau telah wafat, tapi beliau sallallahu alaihi wa alihi masih menyaksikan kita. Beliau menjadi wasilah kita. Bukan wafat terputus dari dunia ini tanpa adanya manfaat sama sekali. Kita berwasilah kepada Rasulullah untuk mendapatkan karamah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Ibnu Qayyim. Yang kedua, pernyataan Ibnu Qayyim sekaligus menjadi sanggahan bagi orang-orang yang selalu menyatakan jika kita ingin sesuatu, kita dapat meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya, Ibnu Qayyim sendiri yang menyatakan bahwa kebaikan dunia dan akhirat tidak akan didapatkan kecuali melalui para nabi alaihimussalam.
Khususnya bagi kita sekarang, jika menginginkan sesuatu apapun, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah pandangan Ibnu Qayyim tentang para nabi alaihi wassalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.